kami, kepikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan Yesus benar-benar memperhatikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang baru, yaitu berkat kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus ada di setiap musim hidup kita. Ada masanya kita susah, ada masanya kita senang, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ada saatnya kita kekurangan, juga ada saatnya kita berkelebihan lebih daripada cukup. Tuhan juga tetap beserta dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang berkat secara lahiriah. Meskipun banyak anak Tuhan yang cenderung lebih suka, lebih semangat ketika di gereja firman Tuhan berbicara tentang berkat. Tetapi kekristenan itu lebih berbicara sebenarnya tentang hati. Bagaimana kita bisa mengelola hati kita, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, sehingga kehidupan kita boleh bersih di pemandangan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang kalau boleh saya beri judul berita firman Tuhan pada pagi hari ini, berjaga-jaga dalam doa saat kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Berjaga-jaga dalam doa saat kita diberkati oleh Tuhan. Ayat yang pertama yang kita akan buka dan baca adalah Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Bukankah janji Tuhan dalam hidup kita itu kita diberkati Tuhan? Dan bukankah firman Tuhan juga katakan bahwa jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perintah-perintahku yang kusampaikan pada hari ini, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan bukankah Tuhan berjanji kepada orang Israel melalui Musa ketika mereka masih ada di tanah Mesir, bahwa aku akan membawa mereka semua, orang Israel, membawa kamu ke satu negeri yang baik, yang berlimpah dengan susu dan madunya. Kita aminkan janji-janji Tuhan itu. Namun saya memandang bahwa sangat penting untuk kita tetap menjaga hati kita saat kita sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Yohanes pasal 6 ayat 14 ayat 15. Alangkah lebih baiknya kalau kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat demi mujizat itu orang-orang banyak sudah mereka saksikan dalam diri Yesus. Mulai dari pasal 2, itu mujizat yang pertama, ketika ada pesta perkawinan di Kana, Yesus mengadakan mujizat. Sampai dalam pasal yang ke-6 ini, dikatakan di sana bahwa Yesus juga mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa
Ya, dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Nah, ketika orang banyak yang jumlahnya ribuan itu, dan mereka semua adalah, katakanlah secara umum adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sudah bermufakat, mereka sudah sepakat untuk membawa dan menjadikan Yesus menjadi raja mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat dalam satu perbincangan di televisi, ada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu yang ditanya oleh yang pembawa acara, ibu mau nggak jadi presiden? Oh, saya mau jadi presiden. Sebab jadi presiden itu enak. Sebab jadi presiden itu enak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, karena jadi presiden itu enak, makanya banyak orang berminat untuk jadi presiden. Bahkan mereka melakukan berbagai macam cara untuk bisa jadi presiden. Itu manusia secara umum. Ada banyak pejabat sekarang, saudara, yang didemo ya oleh rakyatnya agar pejabat itu turun. Tetapi ada juga yang di Surabaya itu, ketika hendak dia merencanakan untuk mundur, banyak di antara rakyatnya yang mencegah untuk dia mundur. Nah, saudaraku, ya, Yohanes pasal 6 berbeda dengan Injil Matius pasal 26. Kalau Injil Matius pasal 26, Yesus di sana berdoa di Taman Getsemani. Karena dia diperhadapkan dengan salib. Ya, dia diperhadapkan dengan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia berdoa, ya, Bapa, kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku, tapi bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Itu Matius pasal 26. Yesus berdoa demikian. Tetapi dalam cerita ini, ketika semua orang menyanjung Yesus, ya, ketika semua orang begitu terpesona dengan pelayanan Yesus, mereka benar-benar terkagum-kagum dengan mujizat, dengan kuasa yang Yesus lakukan dan kerjakan. Apa yang ada dalam benak mereka? Mereka sudah sepakat untuk membawa Yesus, bukan untuk disalibkan, saudara, untuk dijadikan raja. Jadi raja itu enak. Jadi raja itu enak. Tetapi yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana Yesus menyikapi, bagaimana Yesus bersikap. Ya, ketika tawaran yang secara daging, Yesus itu dalam bahasa gampang teologianya, bahasa sederhananya, dia itu 100% manusia, sama seperti kita, tetapi dia juga sepenuhnya adalah Allah. Nah, ketika kesempatan itu datang, saudaraku, apa yang Yesus lakukan? Saudara, Yesus datang ke dunia dengan satu misi, ya, untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Bukan hanya untuk sekedar menjadi raja secara lahiriah. Kalau cuma untuk sekedar jadi raja, bukankah ketika dia lahir, orang-orang Majus pun telah datang dan berkata, kami datang, kami mencari raja yang baru dilahirkan. Memang dia raja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kesempatan yang katakanlah menurut bahasa saya begitu baik, kesempatan begitu kesempatan yang sangat-sangat baik secara manusia, ini datang, ini tidak membuat Yesus
menjadi kabur visi dan misinya. Sudah jadi? Sudah ya? Nah, perhatikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menjadi kabur. Perhatikan, dalam ayat ini, saudaraku, ketika orang banyak hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dia lakukan adalah justru dalam ayat 15 bagian terakhir, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita baca dulu sebentar, saudara beri pembatas Alkitab. Kita baca dulu sebentar, tolong salah satu bacakan Markus pasal 6 ayat 46. Yesus pergi ke gunung seorang diri, itu mau ngapain di sana? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia buat di sana? Apa merenung? Apa kira-kira? Tolong bacakan Markus pasal 6 ayat 46. Sudah ada yang mendapatkan? Iya, baca. Ya, saudara, Yesus menyingkir ke gunung, menyingkir ke bukit seorang diri. Ternyata dia pergi ke sana untuk berdoa. Perhatikan ke depan. Menjadi begitu mudahnya kita berdoa, kita menangis, kita berseru, kita berpuasa saat kita susah. Benar, saudara? Saat kita dalam tekanan yang hebat, bagaikan Yesus di Taman Getsemani. Ketika diperhadapkan dengan salib, betapa mudahnya keadaan itu membawa kita untuk melipatkan lutut kita dan kita berdoa. Tetapi saat tawaran datang, saat kelimpahan mulai datang, saudara, bagaimana saudara menyikapinya? Untuk setiap level ekonomi saudara masing-masing, satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi saya tahu, saya yakin bahwa setiap kita ya, dalam tingkatan kita yang berbeda dalam dari sudut pandang ekonomi, tentunya ada saat-saat tertentu saudara itu rasa, aduh saya diberkati Tuhan secara materi. Misalnya, contohnya, saya harap saya punya gaji 5.000, tetapi ternyata saya dapatkan 50.000. Saya rasa ada di atas angin. Saya rasa ini Tuhan berkati saya. Meskipun 50.000 yang menurut saya itu sudah luar biasa, mungkin bagi yang lainnya 50.000 itu satu jumlah uang yang kecil. Jadi yang saya maksudkan adalah saat saudara merasa sedang diberkati Tuhan, ya, saat saudara sedang berada di zona yang nyaman, zona yang aman, saudara sedang merasa berhasil, sedang merasa sukses, saudara mampu nggak saudara berdoa seperti Yesus? Dia pergi ke gunung seorang diri untuk berdoa. Bukankah manusia kebanyakan juga termasuk kadang-kadang ada 1-2 anak Tuhan yang kalau lagi susah uang, nangis-nangis ke gereja berdoa minta sama Tuhan. Setelah Tuhan berkati luar biasa, gembalanya telepon tanya, Pak, kenapa kemarin gak kebagian? Aduh maaf Om, kami ini waktunya jarang banget bisa kumpul dengan anak-anak karena bisnis. Kami sedang ada di kami sedang ada di hotel. Kami sedang ada jalan-jalan ke Bandung. Kami lagi ke Trans Studio dan lain-lain sebagainya. Itu biasa. Biasa. Tetapi sekali lagi saya mau membawa pemikiran saudara, perenungan saudara saat saudara diberkati. Apa yang saudara perbuat? Hari-hari yang lalu
berarti mengapa berdoa? Ada jawaban. Mengapa kita berdoa? Satu, kita berdoa saat berkat itu melimpah untuk kita bersyukur. Bukan dengan kekuatanku. Saudara dapat berkat itu yang saat tertentu saudara rasa ini lebih daripada yang aku duga. Ya, kita harus berdoa. Yang pertama adalah untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita buka ayatnya, 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16. Di sana adalah doa syukur Daud, ya. 1 Tawarik, tolong bacakan. Yang sudah menemukan langsung baca agar waktunya bisa efisien, ya. Masuklah Daud ke dalam dan duduk di hadirat Tuhan. Berarti berdoa. Apa yang Daud katakan? Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah aku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saya agak sedikit masuk ke jiwanya Daud. Saya coba masuk dan memposisikan saya ini, kalau saya Daud dan berdoa demikian kepada Tuhan, rasanya saya akan berdoa sambil mengeluarkan air mata. Benar ya saudara? Rasanya seperti itu. Daud katakan, siapakah aku ini Tuhan? Dia jadi raja, dia jadi orang hebat. Tetapi ketika dia sudah katakanlah sudah berada di atas kejayaannya, justru dia turun ke bawah, merendahkan hatinya serendah-rendahnya, dan dia sujud syukur kepada Tuhan. Sujud syukur. Saudara pernah nggak sujud syukur? Ada peristiwa yang agak memalukan menurut saya. Beberapa hari yang lalu, orang ternyata di sana, dia tolong kain untuk Bawa pulang buat oleh ditangkaplah sama polisi di sana, ditahan 7 hari. Untung dilepaskan karena ada negosiasi dari Kementerian Luar Negeri ke pihak sana. Untung dilepaskan. Sampai di bandara Jakarta aku langsung ke sana, di mana ujung pandang, langsung sampai itu, begitu turun pesawat sujud syukur. Tetapi bukan sujud syukur seperti itu yang saya maksud. Ketika kita dapat berkat, sujud syukurlah sama Tuhan. Amin, saudara. Jangan gopoh sama berkat. Jangan gopoh sama uang. Jangan. Amin. Pertama-tama sujud bersyukur dulu sama Tuhan. Ketika saudara buka angpau, aku pikir jumlahnya sekian, ternyata 3 kali lipat. Kenapa saudara gak langsung sujud syukur? Amin, saudara. Saya sering singgung di khotbah. Ulang-ulang. Banyak kali kita belum terima angpau dari gaji kita, daftar keperluan kita dulu sudah ngomong. Ya kan, ini 1, ini 2, ini dan lain sebagainya. Ya, saudaraku, bersyukur. Mengapa kita berdoa? Ya, untuk kita bersyukur. Selanjutnya, ini yang kedua, kita baca yuk. Di sana nggak usah perlu baca mungkin saudara. Lukas pasal yang 5 itu mulai ayat 1 sampai 8 sampai ayat-ayat berikutnya. Di sana Simon Petrus dengan teman-temannya sedang pagi itu dijumpai Yesus sedang dalam keadaan tidak menangkap apa-apa. Lalu perahu Simon Petrus ya dikatakan, aku pakai perahumu buat aku melayani orang banyak ini. Ya tidak dikatakan bagaimana Simon ngomong pikirannya Simon saat Yesus pakai perahunya, enggak, tetapi yang jelas Simon Petrus kasih perahunya. Ini Tuhan, katakan begitu. Bukankah rata-rata ketika kita dalam keadaan terpuruk, rasanya kita berat sekali, apalagi untuk direpotkan.
Wah, hati-hati dengan orang yang lagi terpuruk. Saudara mau coba-coba repotkan dia. Merepotkan orang harus cari timing yang tepat, baru jos. Jadi, tapi kalau lagi agak sedikit temperaturnya naik karena lagi gak bawa apa-apa, jangan coba-coba. Tetapi tidak demikian dengan Petrus. Amin, saudara. Saat itu dia tidak menangkap apa-apa, kerja sepanjang malam. Tapi Yesus datang pakai. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus pakai perahunya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Lalu Yesus katakan, ayo kembali, tebarkan jalamu. Saudaraku, tebarkan jalamu. Terus apa yang Simon Petrus katakan? Dia bos ini, itunya. Simon Petrus katakan, Guru, telah sepanjang malam aku telah bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia kerja keras tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Lalu yang sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ketika Simon melakukan itu, ayat 8 ya saudara, kalau saudara baca. Lalu dia lihat hasil yang wow. Amin saudara. Hasil yang menakjubkan. Ini yang begini, ini mujizat ini. Ini tidak bisa, ini tidak melibatkan Tuhan. Yang begini ini karena Tuhan saja. Itu loh kira-kira. Lalu apa yang Simon lakukan saat itu juga? Apa saudara? Tersungkur. Saya tidak lama di sini. Saya hanya menyampaikan mengapa berdoa saat saudara sedang katakan diberkati Tuhan. Mengapa berdoa? Untuk bersyukur pada Tuhan. Jadi anak Tuhan, kita harus tahu bersyukur sama Tuhan. Lalu yang kedua, ini inti, ini pokoknya. Mengapa kita berdoa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita berdoa? Saat kita sedang diberkati untuk menjaga hati. Nah, ini dia. Untuk menjaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Loh, maksudnya kemana? Bagaimana dan arahnya kemana? Mengapa saya masukkan ini yang kedua ini, menjaga hati? Saudara, manusia kebanyakan itu kalau sedang di atas, sedang enak, sedang jaya, kecenderungan hati manusia nih, kita jujur, kebanyakan bagaimana saudara? Cenderungnya apa? Lupa diri, cenderung jadi sombong dan congkak. Om, saya punya harta 7 turunan gak habis. Belum 7 turunan, baru 7 tahun sudah habis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjaga hati, jagalah hati saudara. Ketika saudara sedang di atas, sedang dalam keadaan yang kita saudara harus tetap belajar untuk melipatkan lutut saudara. Amin saudara. Agar saudara bisa jaga hati ini. Hati ini kadang-kadang dijaga aja, kadang-kadang suka mau kayak susah banget. Saudara, coba bener deh. Saudara teliti hatimu. Saat saudara berada, ekonomi nyaman, aman, semua baik-baik saja. Apapun yang saudara perlu, butuhkan, apapun yang saudara inginkan bisa saudara beli. Manusia itu gampang jadi berjalan di atas awan. Iya, kayaknya sudah gak nginjek bumi lagi. Itu hati, bicara tentang hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita berdoa. Agar apa? Agar kita tetap bisa menjaga hati. Hati-hati saudara. Menjaga hati dari apa? Ayo kita buka ayat 2 ayat ini. Amsal 18 ayat 12 dan
Ini baca ya, 2 orang tolong. Amsal 18 ayat 12 dulu, tolong bacakan. Amsal 18 ayat 12. Ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Iya. Pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi kalau orang yang mau pengen hancur, udah nggak usah susah-susah, hidup sombong aja, tinggi hati saja. Tinggal nunggu waktu. Orang yang tinggi hati, ya tinggi hati itu mendahului kehancuran. Ibaratnya begini. Kalau turun hujan, berarti sebelumnya ada mendung. Jadi mendung itu ibaratnya tinggi hati, tinggal nunggu waktunya turun hujan. Seperti itu. Nah saudaraku, inilah sebabnya kita kan gak ingin hancur hidup kita. Kita kan gak ingin hancur usaha kita. Kita kan gak ingin hancur, saudaraku, pekerjaan kita. Oleh sebab itu jangan tinggi hati, tetapi rendah hatilah jadi anak Tuhan. Ayat yang kedua, Amsal 16 ayat 18. Tolong salah satu bacakan. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini yang harus kita jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kalau bicara soal kesombongan, bicara soal keangkuhan itu, saudaraku, kecongkakan itu, saudaraku, itu musuh kita bersama. Ya, bahaya ini, hal ini tidak hanya untuk saudara sebagai katakanlah jemaat, tetapi ini untuk setiap lapisan, ya anak-anak Tuhan, baik jemaat, baik hamba Tuhan, baik hamba Tuhan yang kecil katakanlah, hamba Tuhan yang besar. Saudaraku yang jemaatnya katakan ratusan sampai ribuan, yang uangnya sudah nggak terhitung lagi. Saudaraku, setiap orang yang tinggi hati hanya tinggal nunggu waktu untuk hancur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kekuatan kita untuk tetap bisa menetralisir hati ini. Hati kita ini, saudara, kalau nggak dijagai Roh Kudus, kalau nggak banyak berdoa, saya anjurkan saudara memang, saudara dalam banyak pergumulan banyak berdoalah. Tetapi saudara saat di atas juga harus banyak berdoa. Jatuh itu lebih sakit yang mana? Ketika saudara ada di bawah atau di atas? Jatuh itu saudara rasa lebih sakit kalau saudara sedang di atas dari bawah. Sakit, menyakitkan. Saudara makan tahu tempe tidak akan jadi masalah. Tetapi kalau saudara sudah hari-hari stylenya mall, baju mahal-mahal, yang makanannya juga yang kelas-kelas modern sana, nggak kenal tahu tempe, lalu Tuhan izinkan plek, jadi berat nggak makan tahu tempe saudara? Nangis makan tahu tempe. Padahal buat yang lain-lain, no problem, biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Banyak doa. Kita buka yuk ayatnya. Di mana ya? Nah, buka. Kita buka dulu ayatnya. Ya. Kita buka ayatnya dalam Matius pasal 6. Matius pasal yang ke-6. Jadi untuk menetralisir hati yang kadang-kadang susah untuk dipegang, susah untuk dikendalikan, memang satu-satunya cara adalah kita banyak berdoa. Haleluya. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tadi malam juga saya menyampaikan firman Tuhan juga tentang doa. Doa itu bisa menetralisir juga kekhawatiran.
Kenapa kita suka khawatir? Karena kadang-kadang kita ini tidak suka berdoa. Kenapa orang jadi sombong? Karena juga kadang-kadang kita ini gak suka berdoa. Saudara, siapa di sini yang susah banget ngelipatkan lutut? Mulai sekarang belajar lipatkan lutut. Ya. Siapa di antara saudara? Saya nggak tahu nih kalau berlutut. Saya nggak pernah perhatikan saudara. Ada orang berlutut, itu maaf, seperti jongkok di kamar mandi. Itu bukan berlutut, saudara. Berlutut ini lututnya ini sampai di tanah. Tanda itu merendahkan diri. Itu berlutut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya apa? Udah ini cuma urusan saudara sendiri dengan Tuhan. Saya punya istilah. Dalam kondisi-kondisi tertentu saat saudara diberkati, menyepilah saudara berdua saja dengan Tuhan. Amin, saudara. Ada saat-saat tertentu saudara perlu menyepi sendiri saja, hanya dengan Tuhan saja. Ada saatnya saudara nggak perlu bawa anak-anak, nggak perlu ajak suami istri, sendiri saja. Saudara, kalau saudara punya kerinduan sendiri menyepi saja dengan Bapa di surga, kalau ada seperti itu, niat seperti dalam hatimu, itu doa yang benar-benar tulus. Amin. Ya, benar-benar tulus. Kadang-kadang kalau doanya rombongan dengan keluarga di gereja, kadang-kadang kan ada motivasi-motivasi yang lain, ya kan? Kalau nggak datang di gereja, nanti Om Timotius SMS lagi, kenapa nggak doa? Aku nggak enak, ya kan? Kalau doa di rumah, kadang ya bapak-bapak, anak-anakku doa mas, aku nggak doa, kan malu sama anak-anakku. Tetapi kalau saudara benar-benar cuma bawa hati saudara sendiri, menyepi berdua saja dengan Tuhan, itu tulus murni memang untuk ketemu Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah memiliki kehidupan doa yang seperti ini, saudara akan mampu menjaga hati saudara sendiri. Saudara akan mampu mendeteksi kapan saatnya ketika hati saudara itu mulai ada sedikit mulai mau nonjol, mulai mau ada semacam potensi untuk jadi sombong. Saudara, sombong itu saudara, benih yang ditanamkan oleh iblis. Oleh kesombongan Lucifer, maka dia dibuang ke muka bumi dan jadilah dia iblis. Aku mau jadi seperti Allah. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Ya, itu kesombongan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus berdoa. Masuklah ke dalam kamarmu, berarti sendiri, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya memang beberapa waktu terakhir ini, saudara, ada satu pergumulan yang sangat menyita hati dan pikiran saya. Terus beberapa hari yang lalu itu saya tiba-tiba terbangun jam 3 kurang. Begitu terbangun langsung teringat itu masalah. Langsung saya badan capek rasanya, tapi nggak bisa tidur lagi, tapi merem, tapi nggak bisa tidur lagi. Udah akhirnya saya bangun sembahyang, udah sembahyang. Saudaraku sudah amin, tetap mata ini seger sekali. Apa yang mau saya buat? Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena saya adalah hamba Tuhan, gembala. Hati pikiran saya, khotbah saya dapat sebelum jam 4 pagi. Khotbah yang seperti itu adalah khotbah yang diberi oleh Tuhan. Bukan hasil dari belajar, bukan, tapi datang diberi oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih saat tertentu, saudaraku berdoa agar kita bisa benar-benar jaga hati. Saudara yang punya hubungan erat dengan Tuhan, saudara akan jadi anak Tuhan yang lebih peka dengan hatimu sendiri. Amin. Orang yang paling menyedihkan adalah orang yang tidak baik perilakunya, pikiran, hatinya, tetapi dia tidak
dirinya. Dia tidak tahu. Dan inilah problem penyakit rohani. Kalau penyakit rohani itu, saudara, beda dengan penyakit jasmani. Kalau saya punya penyakit jasmani, saudara mungkin nggak tahu karena penyakit saya misalnya ada di sini. Saudara kan nggak tahu. Taunya, oh tidak ada penyakit. Tapi saya tahu. Tapi penyakit rohani itu kadang-kadang nggak seperti itu, sudah terbalik. Saya rasa kayaknya saya baik-baik saja, tetapi orang lain sudah gerah. Iya kan? Sombong banget itu bapak. Sombong banget itu ibu, sombong banget itu si A, si B, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, kalau saudara punya kehidupan doa, selalu berjaga-jaga dalam doa, teristimewa saat saudara sementara sedang ada di atas, saudara akan jadi pribadi anak Tuhan yang bisa lebih peka dengan hatimu sendiri. Amin, saudara? Lebih peka dengan hatimu sendiri. Hati-hati, saudara, dengan hatimu, dengan dirimu, saat engkau merasa bisa, hati-hati. Saat saya merasa bisa, saya ini jadi hamba Tuhan, gembala itu sudah mau 17 tahun. Alkitabnya ini mungkin Alkitab kedua atau ketiga. Rasa-rasanya nih kalau dari sudut pengalaman yang baru mau 17 tahun ini, saya rasa saya mau khotbah nggak baca Alkitab pun, maksudnya nggak buka Alkitab pun, nggak persiapan pun, saya rasa dengan modal pengalaman 16 tahun lebih saya kira bisa gitu, saudara ya. Tetapi hati-hati, saat saya merasa bisa, Tuhan bikin kau saya di mimbar ketika tidak ada persiapan. Saudara, hati-hati saat saudara merasa bisa jalanin hidup ini. Ini sudah biasa. Para nelayan, murid-murid Yesus, saat mereka sedang ada di atas perahu di danau, mereka pikir, oh Yesus udah, guru udah, tidurlah nyenyak. Kami sudah profesional ini, kami sudah puluhan tahun ada di atas perahu. Apa jadinya? Datang angin badai. Pengalaman mereka berguna nggak, saudara? Tidak. Mereka katakan, kami mau binasa. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka segera membangunkan Yesus. Memang ujung-ujungnya Yesus juga. Apa yang saudara mau lakukan dalam hidup ini? Kadang-kadang ketika kita sombong, Tuhan izinkan kita terkata. Kadang ketika kita rasa bisa, Tuhan izinkan kita ternyata nggak bisa apa-apa. Agar pada ujungnya karena sayangnya Tuhan sama kita, ujung-ujungnya agar kita bisa kembali membangunkan Yesus. Tuhan tolong. Amin, saudara. Maju lagi sedikit. Pasal 7, Matius pasal 7. Ayat 7. Mengapa kita berdoa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berdoa. Saya bersyukur sekian bulan belakangan ini dalam doa malam jam 8 malam, saya benar-benar melihat Tuhan bekerja di ruangan ini dalam doa-doa kita. Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara bawa anak-anak saudara. Saya lihat Tuhan juga bekerja dalam diri anak-anak kita. Bersyukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu sekali lagi inti daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berjaga-jagalah dalam doa saat Anda diberkati Tuhan. Karena saudara lebih penting menjadi pribadi yang rendah hati daripada menjadi pribadi yang kaya tapi sombong. Tinggal nunggu waktu untuk hancur. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan akan berbicara lebih lanjut dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hati dan pikiran kita. Sangat terbatas saya menjelaskan firman Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus membuat saudara, hati saudara, pikiran saudara bisa menangkap pesan apa yang saya sudah sampaikan dari firman Allah yang saya sudah jelaskan kepada saudara. Tuhan mau saudara semua berjaga-jaga dalam hidup saudara. Entah saudara sedang ada di bawah, sedang terpuruk, entah saudara ada sedang di atas, sedang dalam keadaan yang jaya diberkati oleh Tuhan. Tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Para
pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan selidiki hati kita pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan dari Bapa kita di sorga. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Pujian ini kita naikkan bukan untuk menantang Tuhan, tetapi sebagai satu kerinduan hati kita. Tuhan, inilah hatiku. Aku mau hidup dalam kerendahan hati. Saat aku dalam kejayaan, saat aku dalam kelimpahan berkat Tuhan, aku mau tetap berjaga-jaga dalam doaku kepadamu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Haleluya, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, Hosana, Hosana. Oh, bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, melayani sembah. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jauhi kesombongan, jauhi kecongkakan, jauhi tinggi hati. Jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Bahkan saat engkau diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya? Tetaplah banyak berdoa. Jemaat, tetaplah banyak berdoa. Saya berkata terlebih kepada saudara yang hari-hari ini sedang merasa sedang di atas, sedang jaya, sedang diberkati, sedang banyak berkatnya. Banyak berdoa, banyak berdoa. Haleluya, haleluya. Jangan sebaliknya. Ketika saudara diberkati, semakin sibuk dengan kesibukan saudara, tetapi semakin sibuklah dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini terus. Tolong dinaikkan nadanya. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita, biar Tuhan selidiki hati kita. Kita tidak mampu menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan.